Di sebuah hutan yang lebat dan sunyi, jauh dari keramaian desa dan kota, ada sebuah pondok kayu tua yang berdiri di antara pepohonan tinggi yang menjulang. Pondok ini adalah milik seorang kakek tua bernama Kakek Kiono. Tidak banyak yang tahu tentang keberadaan Kakek Kiono, karena letak pondoknya yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bahkan, hanya segelintir pendaki yang pernah melintasi jalur ini, dan jikapun ada yang melintasinya, mereka jarang melihat sosok Kakek Kiono, karena dia hidup dalam kesunyian dan menyembunyikan diri dari dunia luar. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, izinkan saya memohon sedikit kebaikan hati Anda. Dengan 1 like dan subscribe dari Anda, itu sudah sangat berarti bagi kami. Anda bukan hanya mendukung saluran ini, tetapi juga turut membantu perjuangan kami dalam menggapai impian dan menyelesaikan pendidikan. Setiap klik yang Anda berikan adalah bentuk doa dan dukungan yang tak ternilai bagi kami. Terima kasih, dari hati yang paling dalam. Kakek Kiono adalah pria berusia 75 tahun yang tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya sudah memutih semua, tubuhnya kurus dengan kulit keriput, dan langkah kakinya pelan namun masih kuat. Matanya tajam dan penuh pengalaman, seperti menyimpan banyak cerita yang tak terungkapkan. Dulu, dia adalah seorang petualang yang sering menjelajahi hutan-hutan liar dan mendaki gunung-gunung tinggi. Tapi sekarang, Kakek Kiono lebih memilih tinggal sendirian di pondok kecilnya, jauh dari peradaban, untuk menikmati sisa hidupnya dalam kesunyian. Namun, pada suatu hari, kesunyian yang biasa menemani Kakek Kiono itu berubah. Di kaki Gunung Kipas, seorang wanita muda yang cantik, bernama Lisa, tersesat saat mencoba mendaki puncak gunung. Lisa adalah seorang petualang yang gemar mendaki dan mengeksplorasi keindahan alam. Namun, kali ini, dia memutuskan untuk mendaki Gunung Kipas sendirian, meski belum pernah menginjakkan kaki di sana sebelumnya. Gunung Kipas terkenal dengan jalurnya yang terjal dan hutan lebat yang bisa menyesatkan para pendaki. Tapi Lisa merasa percaya diri karena sebelumnya dia sudah berpengalaman mendaki gunung-gunung yang lebih tinggi. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan menuju puncak, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti gunung itu. Lisa kehilangan arah, tak tahu lagi mana jalur menuju puncak atau jalan kembali ke desa. Dia hanya bisa berputar-putar di antara pepohonan tanpa tujuan yang jelas. Rasa panik mulai menghantuinya, membuat langkahnya semakin tak teratur hingga akhirnya dia benar-benar tersesat. Ketika matahari mulai tenggelam, dan kegelapan hutan mulai merayap, Lisa menyadari dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Kakinya terasa lelah, dan perutnya keroncongan karena seharian belum makan. Ketika rasa putus asa mulai merayap, dia melihat ada cahaya dari kejauhan. Sebuah cahaya samar yang berkelip-kelip dari balik pepohonan. Dengan rasa penasaran bercampur harapan, Lisa berjalan menuju sumber cahaya itu. Dan di sanalah, dia bertemu dengan Kakek Kiono. Kakek Kiono sedang duduk di depan pondoknya ketika dia melihat sosok Lisa muncul dari balik rimbunnya hutan. Wanita muda itu terlihat kelelahan, kotor, dan kebingungan. Wajahnya yang cantik tampak kusut, tapi matanya masih menyiratkan keberanian yang kuat. Kakek Kiono tidak segera bangkit atau menyambutnya, hanya mengamati dalam diam sambil tersenyum tipis. "Selamat sore, Pak," sapa Lisa dengan suara yang terdengar lemah tapi sopan. "Bapak tinggal di sini? Maaf, saya tersesat. Apakah Bapak tahu jalan keluar dari hutan ini?" Kakek Kiono tersenyum lebih lebar, memperlihatkan giginya yang sudah tak lengkap. "Apa yang kamu lakukan di sini sendirian, Enduk?" "Saya mendaki Gunung Kipas, tapi sepertinya salah jalur dan kehilangan arah. Bisa bantu saya keluar dari sini, Pak?" tanya Lisa dengan nada penuh harap. Kakek Kiono menggeleng pelan. "Wah, saya sudah lama tinggal di sini, dan tidak tahu jalur keluar lagi. Saya tidak pernah ke desa sejak beberapa tahun terakhir." Lisa tampak kecewa mendengar jawaban itu.
Rasa putus asanya makin menjadi, tapi dia berusaha menahannya. Bapak tidak tahu jalan ke puncak Gunung Kipas juga? Tidak. Hutan di sini berubah setiap saat. Pepohonan bergeser, dan kabut bisa menutup jalan. Tapi, kamu bisa menginap di sini dulu, Enduk. Setidaknya, beristirahatlah semalam sebelum melanjutkan perjalanan. Besok pagi, mungkin kita bisa mencoba mencari jalan keluar, ujar kakek Kiono sambil tersenyum ramah. Lisa ragu sejenak, tapi kondisi tubuhnya yang lelah membuatnya tak punya pilihan lain. Baiklah, terima kasih, Pak. Malam itu, Lisa menginap di pondok kecil kakek Kiono. Pondok itu sederhana, hanya ada satu kamar tidur dengan tempat tidur dari jerami, dapur kecil, dan sebuah meja kayu. Kakek Kiono memberikan makanan sederhana berupa sup sayur yang dimasaknya dari hasil hutan. Meski sederhana, makanan itu terasa sangat lezat bagi Lisa yang kelaparan. Kamu tidak perlu khawatir, Enduk. Di sini aman. Tidak ada binatang buas yang akan mengganggu, kata kakek Kiono sambil menuangkan sup ke mangkuk Lisa. Terima kasih, Pak. Tapi, apakah Bapak benar-benar tidak tahu jalan ke desa? Tanya Lisa sekali lagi, berharap mendapat jawaban yang berbeda. Kakek Kiono hanya tersenyum dan menggeleng. Tidak, Enduk. Tapi besok, kita bisa mencoba mencari bersama-sama. Lisa akhirnya mengangguk pasrah. Malam itu, dia tidur di ranjang jerami milik kakek Kiono, dan kakek tua itu tidur di lantai beralaskan tikar. Suara angin berdesir dari luar jendela dan suara hewan malam menjadi latar belakang tidur mereka. Keesokan harinya, kakek Kiono membawa Lisa berkeliling hutan. Tapi bukannya mencari jalan keluar, dia justru membawa Lisa semakin jauh ke dalam hutan, menunjukkan berbagai tempat yang menurutnya menarik. Pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun, sungai kecil yang airnya jernih, dan gua-gua tersembunyi yang penuh dengan sarang burung. Lisa, meski awalnya cemas, lama-lama mulai merasa tertarik dengan keindahan alam di sekitar mereka. Hari demi hari berlalu. Setiap kali Lisa bertanya tentang jalan keluar, kakek Kiono selalu memberi jawaban yang sama. Kita belum menemukannya, Enduk. Mungkin besok. Dan begitulah, waktu terus berjalan. Seminggu berlalu, kemudian sebulan. Tanpa disadari, Lisa mulai terbiasa dengan kehidupan di hutan bersama kakek Kiono. Awalnya dia sering merasa kesepian dan rindu pulang, tapi kakek Kiono selalu ada di sisinya, menghibur dan menemaninya. Perlahan, perasaan takut dan cemas itu berubah menjadi rasa nyaman. Lisa mulai menganggap pondok kecil itu sebagai rumahnya. Setahun berlalu. Kini, Lisa bukan lagi wanita yang kebingungan dan tersesat. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan di hutan, memanen buah-buahan liar, mengumpulkan kayu bakar, dan memancing ikan di sungai kecil dekat pondok. Dia dan kakek Kiono menjadi semakin dekat, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih seperti keluarga. Meski perbedaan usia mereka sangat jauh, ada ikatan tak terlihat yang tumbuh di antara mereka. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk di depan perapian, kakek Kiono menatap Lisa dengan mata lembut. Enduk, kamu tidak pernah ingin kembali ke desa atau kota? Lisa terdiam. Pertanyaan itu sudah sering muncul di benaknya, tapi setiap kali memikirkannya, dia merasa ragu. Dulu, iya. Tapi sekarang, saya merasa sudah tidak punya tempat lagi di sana. Entah kenapa, saya merasa lebih nyaman di sini. Kalau begitu, tetaplah di sini. Temani aku sampai akhir hayatku, ujar kakek Kiono dengan suara pelan namun penuh harapan. Lisa menatap wajah tua kakek Kiono. Ada sesuatu di matanya yang membuat hatinya berdebar. Dan saat itu, dia menyadari bahwa kakek Kiono bukan hanya sekedar kakek tua yang menolongnya. Dia adalah seseorang yang dia butuhkan,
seseorang yang telah mengisi kekosongan dalam hidupnya selama ini. Aku akan tetap di sini, kakek. Aku tidak akan pergi kemana-mana, jawab Lisa akhirnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, kakek Kyono dan Lisa tidur bersama di tempat tidur jerami yang sempit. Mereka memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri, meski usia mereka terpaut sangat jauh. Tahun-tahun berlalu, Lisa dan kakek Kyono hidup bahagia bersama di hutan itu. Dari hubungan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka memberi nama anak itu Joko. Joko tumbuh besar di tengah alam liar, dikelilingi oleh pepohonan, burung-burung, dan suara alam yang menjadi irama sehari-harinya. Meski Joko tumbuh tanpa mengenal dunia luar, Lisa dan kakek Kyono mengajarkan banyak hal padanya. Kakek Kyono mengajari Joko cara berburu, memancing, dan merawat hutan dengan bijaksana. Sementara Lisa mengajarinya membaca, menulis, dan sedikit matematika dari pengetahuan yang masih dia ingat. Mereka bertiga hidup sederhana, namun kebersamaan itu membuat mereka merasa seperti memiliki segalanya. Hutan lebat yang menakutkan bagi orang luar menjadi taman bermain bagi Joko. Ia berlari-lari di antara pepohonan, memanjat ranting-ranting yang tinggi, dan berenang di sungai kecil dekat pondok. Seringkali, ia melihat binatang liar seperti rusa, babi hutan, bahkan harimau. Namun tak sekalipun dia merasa takut, karena dia tahu bahwa hutan itu adalah rumahnya, dan binatang-binatang itu adalah bagian dari keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Joko tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas. Dia jarang bertemu dengan manusia lain selain ayah dan ibunya. Namun, anehnya, Joko tidak pernah merasa kesepian. Bagi Joko, ayahnya, kakek Kyono, adalah seorang pria hebat yang bisa mengatasi segala kesulitan di hutan. Sementara ibunya adalah sosok lembut yang selalu membuatnya merasa nyaman dan dicintai. Suatu hari, ketika Joko berusia 17 tahun, dia bertanya pada kakek Kyono, "Ayah, kenapa kita tidak pernah pergi ke desa atau ke kota? Apakah ada tempat lain selain hutan ini?" Pertanyaan itu membuat kakek Kyono terdiam sejenak. Dia tahu bahwa hari ini akan datang, ketika Joko mulai penasaran tentang dunia di luar sana. Kakek Kyono menatap wajah pemuda itu dengan senyum tipis, seakan melihat dirinya sendiri puluhan tahun lalu, ketika dia juga penuh dengan rasa penasaran dan semangat muda. Desa dan kota memang ada, tapi tempat-tempat itu penuh dengan keserakahan, kebohongan, dan kebencian. Orang-orangnya tidak seperti binatang di hutan yang hidup mengikuti naluri. Manusia seringkali berbuat jahat terhadap sesamanya. Aku dan ibumu memilih untuk hidup di sini karena kami tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu. Joko menatap ayahnya penuh rasa ingin tahu. Tapi, apakah aku tidak akan pernah ke sana? Bagaimana jika suatu hari aku ingin melihatnya? Kakek Kyono menarik napas dalam. Jika suatu hari kamu merasa sudah siap, kamu boleh pergi, Nak. Tapi ingat, hutan ini akan selalu menjadi rumahmu. Dan aku harap, apapun yang kamu temukan di luar sana, jangan pernah melupakan siapa dirimu. Jawaban itu tidak memuaskan rasa penasaran Joko, tapi dia menghormati ayahnya. Maka, Joko pun mengalihkan perhatiannya kembali ke kehidupannya di hutan, mencoba mengabaikan dorongan hatinya untuk menjelajahi dunia luar. Bertahun-tahun kemudian, Joko sudah menjadi seorang pria dewasa yang gagah dan kuat. Dia lebih tinggi dari kakek Kyono, dengan otot-otot yang terbentuk dari kehidupan keras di hutan. Lisa, meski usianya telah bertambah, tetap memancarkan kecantikan alami yang membuat kakek Kyono jatuh cinta bertahun-tahun lalu. Sedangkan kakek Kyono sendiri semakin tua dan lemah, tapi semangatnya masih kuat, terutama ketika dia melihat Joko dan Lisa yang selalu di sisinya. Pada suatu sore, ketika mereka bertiga duduk di depan pondok, kakek Kyono memandangi keluarganya dengan perasaan damai yang mendalam.
Dia tahu, umurnya tidak akan lama lagi. Tubuhnya yang semakin lemah dan langkahnya yang tertatih-tatih adalah pertanda bahwa waktunya hampir tiba. "Joko, Lisa," katanya perlahan. Suaranya bergetar dengan emosi yang jarang ditunjukkannya. "Aku ingin kalian berjanji padaku." Lisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, sementara Joko mendekatkan diri, memegang tangan ayahnya dengan lembut. "Apapun itu, Ayah, kami akan berjanji. Jangan pernah tinggalkan hutan ini," ujar kakek Yono. "Ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat di mana kita menemukan kebahagiaan. Dunia di luar sana terlalu kejam dan penuh dengan penderitaan. Aku ingin kalian tetap di sini, hidup bersama seperti keluarga. Aku ingin Joko melanjutkan hidup di hutan ini, menemukan cintanya di sini, dan membesarkan keluarganya di tempat ini." Air mata mengalir di pipi Lisa. Dia tahu, ini adalah permintaan terakhir suaminya. Dia mengangguk pelan. "Kami akan tetap di sini, Yono. Jangan khawatir." Joko juga mengangguk meski hatinya sedikit bimbang. Dia mencintai ayahnya dan hutan ini, tapi keinginannya untuk melihat dunia luar masih membara di dalam hatinya. Namun, melihat ayahnya yang tampak begitu rapuh, dia menahan keinginan itu. "Aku berjanji, Ayah," kata Joko akhirnya. Beberapa bulan kemudian, kakek Yono meninggal dengan tenang di pondok kecil mereka, dikelilingi oleh orang-orang yang dia cintai. Joko dan Lisa menguburnya di bawah pohon besar di dekat pondok, tempat favorit kakek Yono untuk duduk dan menikmati pemandangan hutan. Kehilangan kakek Yono meninggalkan lubang besar dalam hati Lisa dan Joko. Tapi mereka berusaha kuat dan melanjutkan hidup di hutan itu. Joko menjadi kepala keluarga, menjaga ibunya dan merawat pondok kecil mereka. Dia berburu, memancing, dan melakukan semua yang telah diajarkan oleh kakek Yono kepadanya. Namun, meski Joko mencoba memenuhi janjinya, rasa penasaran itu tak pernah benar-benar hilang. Ada hari-hari ketika dia berdiri di tepi hutan, menatap jauh ke arah yang tidak pernah dia jelajahi, bertanya-tanya seperti apa dunia di luar sana. Tapi setiap kali dia melangkah lebih jauh, bayangan wajah ayahnya kembali menghentikannya. "Hutan ini adalah rumahmu, Joko," kata kakek Yono dalam ingatannya. "Dan aku harap, apapun yang kamu temukan di luar sana, jangan pernah melupakan siapa dirimu." Joko menahan diri dan kembali ke pondok, menenggelamkan rasa penasarannya dalam rutinitas sehari-hari. Tahun-tahun berlalu, Joko menikah dengan seorang gadis dari desa yang tak sengaja tersesat seperti ibunya dulu. Gadis itu bernama Sari, dan dia memutuskan untuk tinggal bersama Joko di hutan setelah mengetahui kisah keluarganya. Mereka hidup bahagia, jauh dari dunia luar, dan memiliki anak-anak yang mereka besarkan dengan cara yang sama seperti kakek Yono membesarkan Joko. Pondok kayu tua di tengah hutan itu menjadi saksi dari sebuah keluarga yang tak terpisahkan oleh waktu dan ruang. Sebuah keluarga yang hidup dalam harmoni dengan alam, yang menemukan cinta sejati dan kebahagiaan tanpa perlu meninggalkan rumah mereka yang sebenarnya. Dan mereka hidup selamanya di sana, di hutan lebat Gunung Kipas, menjadi bagian dari misteri yang tak pernah diketahui oleh orang-orang di luar sana.